kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan sorakannya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik, sama-sama dengan imanmu katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Say, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan dalam kami melewati setiap musim kehidupan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan Mari teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari sama-sama sorakan. Oh, 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 say. Oh, katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kemenangan Tuhan merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Mari bersukacita bersama-sama, amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Jesus. Yes Tuhan Yesus. Seperti pujian kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah pemegang kehidupan kami Tuhan.
Engkau berikan kami kekuatan dalam kami melewati setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Penyelamat kami, sahabat kami, oh my Jesus. We wanna worship you, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. We wanna shout of your name, Jesus. Mari teman-teman sama-sama angkat pujian ini sekali lagi, katakan, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my
Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan, untuk gereja GBI ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, Tuhan, untuk Paniko dan berserta 3 wakilnya, Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada hikmat Tuhan tercurah untuk mereka, Tuhan Yesus. Kiranya lewat para pemimpin gereja kami, jemaat kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami boleh dibentuk, Tuhan Yesus, menjadi umat yang layak, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Lelen dan keluarga, Tuhan. Kiranya Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penghiburan daripada Tuhan untuk keluarga ini. Engkau pakai Tuhan Yesus keluarga Oma Lelen ini untuk menjadi saksi hidup-Mu, Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja GBI ini, Tuhan, agar bisa semakin sejalan dengan visi dan apa yang Tuhan rindukan untuk dilakukan gereja kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Legacy Center, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Ivan dan Pastor Daniel, Tuhan Yesus. Tuhan, urapi para pemimpin kami, Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang pakai pelayanan mereka, Tuhan Yesus. Biar kiranya lewat pekerjaan mereka, Tuhan Yesus, lewat pelayanan mereka, Tuhan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan, Tuhan Yesus, dimanapun mereka melayani, Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkati, Tuhan Yesus, Engkau yang membuat berhasil, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk seluruh connect yang ada, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk seluruh menti, Tuhan Yesus, dan mentor-mentornya, Tuhan. Tuhan, kiranya lewat wadah connect ini, Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa boleh dibangkitkan, boleh semakin dikuatkan, Tuhan Yesus, di dalam wadah-wadah kecil ini, Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada jiwa yang terhilang, Tuhan Yesus. Mereka boleh jadi satu keluarga, Tuhan, untuk setiap wadah connect. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kiranya tempat ibadah ini, Tuhan Yesus, Legacy Center ini, Tuhan, boleh melakukan kerinduan hati Tuhan. Kami boleh sejalan dengan visinya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami boleh lakukan apa yang Tuhan rindukan, Tuhan Yesus, untuk kami lakukan untuk generasi ini, Tuhan, untuk anak-anak muda, Tuhan Yesus, untuk seluruh kalangan, Tuhan Yesus. Engkau boleh pakai Legacy Center ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan. Tuhan, kami mau lihat, Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 ini boleh mereda, Tuhan Yesus. Masyarakat-masyarakat yang terjangkit, Tuhan, boleh sembuh, Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, baik mereka yang isoman, Tuhan Yesus, di rumah mereka, Tuhan. Engkau yang sembuhkan mereka, Tuhan. Ada pengharapan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Ada harapan untuk sembuh, Tuhan, untuk setiap mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan. Kiranya ada kekuatan untuk setiap pasien COVID, Tuhan Yesus. Mereka boleh lihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kehidupan mereka. Engkau yang cukupkan kehidupan mereka, Tuhan. Sehingga waktu mereka sembuh, Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi saksi hidup, Tuhan Yesus. Mereka boleh bagikan testimoni itu, Tuhan, buat orang-orang di sekitar mereka, Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang lihat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan, pemimpin negara kami, Tuhan Yesus, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, bahkan sampai yang terendah, Tuhan Yesus. Kami rindu, Tuhan, mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan mereka, program-program yang dibuat untuk masyarakat, Tuhan Yesus, semuanya boleh sesuai dengan kehendaknya, Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan untuk bangsa kami, Tuhan, untuk masyarakat Indonesia, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, Tuhan. Kami boleh hidup rukun, berbangsa dan bernegara di sini, Tuhan Yesus. Kami rindu, Tuhan, ada damai sejahtera dimanapun, Tuhan Yesus, di Indonesia, Tuhan, di kota kami, Tuhan Yesus. Di kota Bandung, Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada sukacita Tuhan.
turun untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, agar kiranya hujan pertobatan terjadi di Indonesia Tuhan. Ada kebangkitan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Orang-orang berbalik Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh hidup sungguh-sungguh, mereka boleh pegang kebenaran dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Boleh kiranya Tuhan ada kebangkitan generasi Yeremia Tuhan Yesus. Generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan dan gak kompromi sama dosa Tuhan Yesus. Mereka boleh lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh berkati Tuhan Yesus. Mereka boleh jangkau teman-teman, orang-orang yang mereka kasihi Tuhan di sekitar mereka Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, di sekolah, di kampus Tuhan Yesus, tempat kerja, di marketplace, dimanapun Tuhan Yesus, mereka boleh bagikan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh bisa jadi contoh Tuhan Yesus buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat yang layak Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, kasih kami kekuatan dan hikmat Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga bukan gaya hidup kami saja Tuhan Yesus sebagai orang Kristen Tuhan Yesus, tapi kami boleh lakukan firman itu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami boleh imani segala firman yang sudah dibagikan Tuhan Yesus, sehingga waktu Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau mendapati kami layak, Engkau mendapati kami layak untuk ikut bersama Tuhan naik ke dalam kerajaan surga Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan lewat Pentakosta ketiga ini Tuhan, generasi Yeremia Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Kami percaya akan ada penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat generasi ini Tuhan Yesus, lewat anak-anak muda yang dibangkitkan Tuhan, akan ada penuaian jiwa Tuhan dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan pakai generasi kami Tuhan untuk tuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk tuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Legacy Center Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan untuk mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi Tuhan Yesus. Mereka boleh sehat Tuhan Yesus. Mereka boleh hidup dengan penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka kecukupan Tuhan Yesus. Baik materi Tuhan Yesus, Engkau yang siapkan. Semuanya Engkau sudah sediakan untuk jemaat kami Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu Tuhan pergumulan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya mata Tuhan tertuju pada jemaat Tuhan Yesus. Mata Tuhan tertuju pada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu kekurangan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka, pergumulan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, beri mereka kekuatan Tuhan Yesus agar mereka boleh terus berpegang sama Tuhan, agar mereka terus boleh memiliki iman percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman sore malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya firman yang dibagikan pada sore malam hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman ini boleh kami praktekkan, boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin baik Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan Yesus kami jadi pribadi yang semakin baik, semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini dibagikan Tuhan Yesus, isi hati Tuhan dibagikan untuk setiap kami. Semuanya tidak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang berkati pembicara yang membagikan firman ini Tuhan. Engkau yang pakai pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, dimanapun ia membagikan isi firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang pakai lebih lagi Tuhan Yesus pelayanan hamba-Mu ini. Biar kiranya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan agar firman ini Tuhan Yesus boleh diterima oleh setiap jemaat Tuhan Yesus, sehingga semua boleh dijangkau, semua boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah-rumah Tuhan Yesus, dimanapun kami beribadah pada sore malam hari ini Tuhan. Lewat firman ini Tuhan,
kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Tuhan, pribadi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan firman itu, kami boleh jadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Tuhan Yesus, Engkau yang tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kedaulatan Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami, atas bangsa kami Tuhan, atas gereja kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo Shalom teman-teman Legacy Center. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah online kita sama-sama. So, kita udah masuk dalam pujian penyembahan. Saya percaya teman-teman udah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk saya ajak buka hati, buka telinga, buka pikiran kita untuk Tuhan bicara lewat firman yang mungkin sederhana, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita, menegur kita lagi, membangkitkan kita lagi lewat firman yang akan saya sharingkan hari ini. Teman-teman, saya berdoa juga, saya percaya hari-hari ini apapun yang teman-teman lagi alamin di luar sana, mungkin lagi ngalamin hal yang gak mudah, gak gampang dalam kehidupan teman-teman, tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik, Dia Bapa yang baik, Dia Gembala yang baik, sekalipun di tengah badai, di dalam lembah kekelaman, janji Tuhan teman-teman, Dia tetap Gembala yang baik, menyertai setiap kita, menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Amin. Anyway, ngomong-ngomong tentang Tuhan adalah Gembala yang baik, teman-teman, saya percaya ini sesuatu yang definitely, absolutely true gitu ya. Nggak bisa didebat teman-teman. Apapun yang kita alamin, Tuhan itu tetap Gembala yang baik. Nah, tapi hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan teman-teman, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan itu digambarkan Gembala yang baik. Gembala untuk siapa teman-teman? Untuk domba-domba teman-teman, untuk domba-dombanya. So, kita digambarkan seperti domba teman-teman. Kalau tadi saya bilang Tuhan Gembala yang baik, amin, yes, dan gak terbantahkan teman-teman. Tapi hari ini mari sama-sama kita renungkan, apakah selama ini kita sudah menjadi domba yang baik atau belum teman-teman? Atau lebih ekstrimnya lagi, kita ini domba atau kambing teman-teman ya. Kondisi kita saat ini, posisi kita saat ini, apakah sudah bisa dibilang bahwa kita ini domba teman-teman, untuk Gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini yang mau saya ajak untuk teman-teman semua kita renungin sama-sama hari-hari ini, apalagi di masa yang gak mudah teman-teman. Saya tahu gak gampang untuk tetap stay gitu ya, menjadi domba yang baik, menjadi domba teman-teman. Di dalam Matius 25 ayat 31-34 berkata seperti ini teman-teman. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." So teman-teman, kenapa hari-hari ini penting banget untuk memastikan posisi kita, diri kita itu sebagai domba. Karena di dalam Matius 25 ayat 31-34 ini perikopnya berjudul penghakiman terakhir teman-teman. Nah, di akhir nanti teman-teman, di akhir perjalanan kehidupan kita, bahkan hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman ini bilang, di akhir nanti akan ada penghakiman teman-teman, di mana Tuhan sendiri sebagai gembala akan memisahkan antara kambing dan domba.
Dan yang akan menerima keselamatan atau kerajaan kekal itu adalah orang-orang yang punya karakter domba, teman-teman, bukan kambing. So penting banget kita juga memposisikan diri punya karakter seperti domba. Kalau kita bilang dia gembala yang baik, ya kita harus jadi domba yang baik juga ya teman-teman. Kita harus jadi domba, bukan kambing. Nah, pastikan setiap kita sampai akhirnya nanti juga tetap setia menjadi domba yang baik. So hari ini saya mau reminder lagi kepada setiap kita, ini juga sebuah reminder buat saya secara pribadi teman-teman. Ada 3 hal aja yang bisa jadi perenungan kita. Karakter seperti apa sih yang harus kita miliki teman-teman sehingga bisa dikatakan bahwa kita ini tergolong domba. Kita ini tergolong domba yang baik. Yuk sama-sama introspeksi hari ini teman-teman, apakah selama ini, apalagi di masa-masa seperti ini, saya sudah punya karakter domba atau belum? Atau jangan-jangan sifat kita, kelakuan kita, karakter kita, posisi di mana kita ada saat ini belum mencerminkan sebagai domba ya teman-teman, yang tadi firman Tuhan bilang yang akan menerima kerajaan yang kekal. Nah langsung aja, yang pertama saya mau ingetin lagi teman-teman, domba itu punya karakter percaya penuh sama gembalanya. Artinya di sini Tuhan pengen kita sebagai domba yang baik percaya penuh sama gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 26 teman-teman, kita bisa baca sama-sama Yohanes 10 ayat 22 sampai 26. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya." Kenapa teman-teman? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yang pertama teman-teman, karakter domba yang Tuhan Yesus mau dari setiap kita, yaitu kita percaya sama gembala kita. Tadi di sini di dalam ayat ini dibilang bahwa banyak banget orang Yahudi saat itu, mereka udah lihat perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, mujizat di mana-mana, tapi mereka masih bimbang. Mereka masih bingung, bener nggak ya Yesus ini Mesias? Bener nggak Yesus ini adalah orang yang mereka tunggu-tunggu selama ini untuk menyelamatkan mereka? Di situ dibilang sama Tuhan Yesus, kamu nggak percaya karena kamu bukan domba. Nah hari ini teman-teman, yuk jangan ada sedikit pun keraguan sama Tuhan. Karakter yang pertama, kalau kita mau disebut sebagai domba yang baik, jangan ada keraguan sedikit pun sama gembala kita, yaitu Tuhan. Sometimes teman-teman, kita tanpa sadar jadi kayak orang-orang Yahudi ini. Padahal Tuhan udah lakuin banyak dalam kehidupan kita, Tuhan udah buktiin banyak dalam kehidupan kita, Tuhan udah kasih pertolongannya banyak banget dalam kehidupan kita, tapi tetap aja kita suka ragu sama Tuhan. Bener gak? Kadang kita suka bertanya, bener gak ya Tuhan tuh ada? Bener gak ya Tuhan tolong? Bener gak ya Tuhan tuh sayang sama gue? Bener gak ya dia mengasihi gue? Teman-teman, atau kadang kalau kita lagi ngalamin hal baik, dengan gampang kita bilang, wah Tuhan tuh keren, bersyukur. Kita kesaksian kemana-mana gitu ya, di Instagram update status tentang Tuhan, update ayat. Tapi begitu sekalinya ada satu doa kita yang gak dijawab-jawab, ada satu situasi yang kayaknya bikin kita mentok nih, kanan, kiri, depan, belakang kena gitu ya, gak bisa, gak ada jalan. Langsung drop lagi iman kita, ragu lagi sama Tuhan.
Mana Tuhan? Kok gak dijawab-jawab? Mana Tuhan janjinya gitu ya. Bahkan gak sedikit hari-hari ini banyak anak-anak muda, orang-orang yang percaya, yang dulu mungkin sebelum pandemik mereka berapi-api banget, bersemangat melayani Tuhan, memberitakan tentang Tuhan kemana-mana, ke teman-teman, ke keluarga. Tapi karena kondisi, akhirnya mereka kecewa dan mundur dari Tuhan. So teman-teman, yang pertama, yuk kita jadi domba yang baik, punya karakter yang tetap percaya, jangan ragu sedikit pun sama gembala kita, yaitu Tuhan. Mungkin nih ya, hari ini kita lagi struggle, kita lagi berjuang, kayaknya doa kita gak segampang dulu dijawabnya, kayaknya jalannya gak semudah dulu, kayaknya pintu gak sebanyak dulu yang dibukain. Tapi tetap percaya penuh sama gembala kita, dia tetap gembala yang baik. Yang mau katakan yes. Oke, yang kedua teman-teman, karakter domba yang Tuhan Yesus pengen. Yang kedua, domba itu pasti mengenal dan mengikuti atau taat sama suara gembalanya. Domba pasti mengenal dan mengikuti atau taat sama suara gembalanya. Kita lanjut di ayat yang tadi, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, dibilang kayak gini teman-teman. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang kedua teman-teman, pastikan kita domba yang mengenal suara gembala kita. Pastikan kita hari-hari ini kenal yang mana suara Tuhan, kita tahu yang mana suara Tuhan, mana yang bukan. Ya teman-teman, gimana caranya yang gak lain dan gak bukan, teman-teman terus harus bangun dan tingkatin hubungan kita sama Tuhan. Semakin dalam kita kenal, semakin sering kita bergaul, kita akan semakin kenal suara Tuhan. Di masa online ini teman-teman, dunia ini semakin luas, benar gak ya? Di internet, media sosial, teman-teman bisa akses apapun, berita apapun, informasi apapun yang teman-teman mau. Tinggal klik, tinggal tap gitu ya. Teman-teman bisa akses semua berita dan informasi. Nah, ini pilihan kita teman-teman. Apakah di masa online ini dengan dunia yang semakin luas dan terbuka lebar, teman-teman mau pakai itu, pakai fasilitas itu untuk semakin banyak kejar pengenalan akan Tuhan, dengar apa yang jadi suara Tuhan, atau teman-teman mau pakai semua itu untuk mengakses suara-suara di luar sana. Value-value di luar sana, prinsip-prinsip dunia yang mungkin gak sesuai sama firman Tuhan teman-teman. Saya tahu teman-teman hari-hari ini di luar sana juga banyak banget gitu ya, influencer-influencer yang bisa menjadi pengaruh ya di dalam kehidupan kita. Untuk kita akhirnya punya value, merespon tentang sesuatu gitu ya. Banyak banget influencer-influencer yang sekarang udah terbuka, open banget dengan kehidupan mereka, dan mereka gak malu untuk cerita apapun tentang kehidupan mereka. Dan sometimes teman-teman itu bisa jadi akhirnya menjadi value yang tanpa kita sadari itu jadi prinsip kita gitu ya teman-teman. Nah, saya mau ingetin hari ini teman-teman, yuk akses apapun di luar sana yang akan membawa pengenalan kita akan Tuhan, akan gembala kita yang baik itu semakin dalam teman-teman. Jangan sampai value-value dunia, prinsip-prinsip dunia yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Caranya juga banyak banget teman-teman, sekarang udah banyak banget juga khotbah-khotbah ya, bahkan podcast-podcast di luar sana yang juga sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman bisa akses di YouTube, di Spotify, dimanapun teman-teman dengar khotbah setiap hari, dengarlah podcast-podcast anak-anak Tuhan
yang cerita tentang kehidupan mereka, pengalaman mereka sama Tuhan, pengenalan mereka sama Tuhan. Dan aku mau promosi juga teman-teman ya, jangan lupa kita punya podcast Legacy Center yang tayang setiap hari Kamis, Pas Pamres gitu ya. Wajib dengerin teman-teman, ini salah satu juga podcast yang mungkin obrolan ringan tapi saya percaya bisa membawa pengenalan kita sama Tuhan ya teman-teman. Cari terus dan kenal terus apa kata gembala kita. Yuk pilih jadi domba teman-teman hari-hari ini. Waktu kita udah dengar apa yang jadi suara Tuhan, apa yang jadi suara gembala kita, ikutin itu. Tadi Tuhan bilang bukan cuman kenal suaraku, tahu oh ini yang suara Tuhan ya, yang A, yang B, yang C gitu. Tapi diikutin teman-teman, ditaatin, dihidupin. Jangan cuman sekadar jadi pengetahuan aja. Oh gue udah tiap hari denger khotbah, tiap hari denger YouTube, puter YouTube, Spotify, podcast gitu ya. Tentang Tuhan, tentang kesaksian orang-orang di luar sana mengalami Tuhan hari-hari ini. Jangan cuma jadi pengetahuan, tapi yuk belajar untuk taatin, ikutin, hidupin. Sehingga itu yang akan jadi karakter kita, value di dalam kehidupan kita. Dan tadi sekali lagi di ayat 28 dibilang, domba-domba ini yang akan dikasih kehidupan kekal sama Tuhan. Yang ketiga teman-teman, ini penting banget teman-teman. Aku mau reminder, karakter domba yang ketiga, yang terakhir. Domba itu sifatnya selalu berkerumun dengan domba-domba lain. Bener gak? Kalau teman-teman ingat lagi, lihat lagi di film-film, di dalam Alkitab sekalipun digambarin kayak gitu, mungkin di lukisan-lukisan, di foto-foto gitu ya. Domba itu selalu punya kerumunan gitu ya, selalu ada di dalam sebuah kawanan sesama domba. Di mana kawanan itu pasti nanti digembalai sama satu gembala domba gitu ya. Nah artinya apa teman-teman? Yang ketiga ini, kalau kita mau belajar buat jadi domba, yuk punya karakter yang senang berkerumun dengan sesama domba. Dalam hal ini aku mau bilang, punya karakter yang senang berkomunitas teman-teman. Kita harus punya komunitas rohani, sahabat-sahabat yang sesama domba, punya nilai yang sama, prinsip firman Tuhan. Ini harus wajib. Kalau teman-teman pengen jadi domba hari-hari ini, yang nanti di akhir waktu tadi masuk dalam penghakiman teman-teman menerima kerajaan yang kekal, teman-teman harus punya karakter ini, sifat ini, yang kesukaannya berada di dalam kerumunan, kawanan sesama domba. Ini udah sifat bawaan domba ya teman-teman, sejak dia diciptakan gitu. So saya percaya ini juga sifat bawaan kita sebenarnya. Tuhan itu nyiptain kita dengan karakter yang senang berkomunitas, berkumpul, punya kawanan, punya sahabat-sahabat, punya teman-teman yang bisa support di dalam kehidupan kita. So hari ini teman-teman, kalau teman-teman mungkin lagi jauh atau lagi malas dari yang namanya kumpul-kumpul tuh sama komunitas rohani, sama teman-teman gereja, bahkan mungkin banyak yang lagi males untuk komsel gitu ya, menjauh dari yang namanya komsel. Yuk, aku mau bilang hari ini bertobat sama-sama. Semuanya bilang bertobat. Karena seperti ayat tadi dibilang teman-teman, kita harus jadi domba ya. Ada di dalam sebuah kawanan yang sesama domba. Yuk cari lagi, temuin lagi komunitas rohani. Mungkin dulu punya komsel, sekarang udah hilang. Udah dicariin sama kakak komselnya, nggak pernah diwaro gitu. Yuk hari ini samperin lagi, kontak lagi kakak komsel, Kak aku mau ikutan komsel lagi, aku mau punya komsel lagi gitu ya. Dan tempel terus komunitas rohani ini. Sesuatu yang Tuhan bener-bener lagi ingetin dalam kehidupan aku juga hari-hari ini teman-teman. Dan aku selalu ingetin ke anak-anak komselku, ke teman-temanku dimanapun kita berada gitu ya hari-hari ini, apalagi di masa-masa seperti ini gak gampang teman-teman. Kita butuh kawanan sesama domba, kita butuh komunitas rohani.
Saya tahu teman-teman banyak banget pasti yang males buat komsel. Kenapa? Soalnya lewat Zoom, online, gak bisa nongkrong, gak bisa ketemu langsung kayak dulu gitu ya. Bosan, jenuh, dan lain-lain alasannya. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak dengan semua alasan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan kondisi ini. Dan akhirnya kita kehilangan jati diri kita sebagai domba. Kita udah gak punya kawanan gitu ya. Kita udah gak tergabung lagi di dalam sebuah komunitas rohani. Harusnya teman-teman gak ada alasan kalau memang di dalam diri kita ini kita tahu kita domba gitu ya. Ini bawaan orok, bawaan lahir kita sebagai domba. Kita tuh pengen punya kawanan. So mau lewat online kek, mau onsite kek, selama kita nempel terus sama kerumunan domba, kita akan terus bertumbuh. Kita akan terus hidup di situ teman-teman. Saya mau bilang kayak gini teman-teman. Mungkin hari ini kita lagi ngerasa gak layak. Kak udah terlalu jauh, udah terlalu lama saya menghilang gitu ya. Jangan menjauh teman-teman dari yang namanya kerumunan domba. Jangan menjauh dari yang namanya komunitas rohani. Jangan menjauh dari yang namanya komsel. Tempel terus, pepet terus, ikut aja terus, setia. Mau lagi lemes kek, lagi gak berapi-api kek, lagi suam-suam kuku kek, terpaksa kek, gak apa-apa. Tempel terus komunitas rohanimu, komselmu, tempel terus kakak komselmu teman-teman. Mungkin hari ini juga banyak dari kita lagi ngerasa, kayaknya gue kalau di antara kerumunan domba gitu, gue tuh paling belakang jalannya gitu ya. Domba paling belakang gitu, boro-boro bisa dengar suara gembala, boro-boro kak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa aja hari-hari ini gue gak tahu gitu ya. Kemana gue dibawa, diarahin aja gue gak tahu, gue gak bisa dengar suara Tuhan karena gue posisinya paling belakang, domba yang paling belakang, jalan paling lama gitu ya. Ketinggalan, apalagi dengar suara Tuhan gak mungkin. Sometimes teman-teman, saya juga suka ngerasa kayak gini. Kayaknya sekarang gue lagi jadi domba yang jalannya paling belakang banget, paling lambat banget, boro-boro gak bisa dengar suara Tuhan tiap hari gitu ya. Gak bisa dengar tuntunan Tuhan. It's okay. Saya mau bilang it's okay. Yang penting tempel terus kerumunan itu. Sekalipun teman-teman harus jalan paling belakang. Jangan berhenti teman-teman, apalagi melenceng dari arah kerumunan. Apalagi melenceng dan pilih jalan sendiri. Teman-teman akan jadi domba yang hilang. Teman-teman akan jadi domba yang hilang waktu teman-teman memutuskan, udah gue paling belakang, udahlah malu, capek ngikutinnya, denger suara gembala aja gak bisa, udah gue berhenti deh, biarin mereka jalan, atau gue ke kanan deh gitu ya, melenceng dari arah. Teman-teman akan jadi domba yang hilang. Teman-teman, waktu teman-teman mungkin lagi ada di kerumunan dan jalan paling belakang, it's okay. Tuhan bisa pakai domba di depan kita untuk nyampein suaranya. Tuhan bisa pakai orang lain atau mungkin teman-teman komsel kita, teman-teman komunitas di gereja kita buat ngomong sama kita. As long as kita tetap ada di antara kerumunan domba itu. Kita tetap jalan bareng-bareng di antara kawanan domba itu. So hari ini teman-teman 3 hal. Sekali lagi saya mau ingetin, kita harus punya karakter domba. Karena apa? Ini yang Tuhan mau. Dombalah yang akan menerima kerajaan yang kekal di penghakiman terakhir nanti. Yang pertama, domba itu percaya penuh sama gembalanya, gak ragu sedikit pun sama kuasa dan kasihnya Tuhan. Dia tetap gembala yang baik. Yang kedua, terus kenal dan taati, ikuti suara gembala kita. Yuk hari-hari ini pakai semua fasilitas yang teman-teman punya, semua sosial media, apapun itu yang teman-teman punya untuk menambah pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan suara Tuhan. Dan waktu kita udah tahu yang ini suara Tuhan, ikutin, taatin, dan hidupin. Maka kita akan jadi domba yang baik. Yang terakhir teman-teman, pastiin hari ini kita ada di kawanan sesama domba.
Pastiin hari ini kita kembali cari dan temukan komunitas rohani atau komsel atau sel group apapun teman-teman disebutnya. Kalau udah gak punya, udah terlalu lama, yuk temuin lagi, cari lagi, pepet terus, tempel terus kerumunan itu. Sekalipun teman-teman harus jalan paling belakang, it's okay. Mulai lagi, it's okay teman-teman. Kayaknya paling jauh, gak bisa dengar suara Tuhan, it's okay. Tuhan bisa pakai domba di depanmu, samping kanan kirimu. Tuhan bisa pakai teman-teman komselmu, teman-teman rohanimu untuk bicara sama kita. Amin, yang mau katakan amin. Dan saya mau tutup dengan ini teman-teman. Mungkin juga sekarang ada yang bilang, Kak, bukan jalan paling belakang lagi. Gua udah jadi domba yang hilang itu. Yang tadi kakak bilang gitu ya. Gua udah jadi domba yang hilang, udah tersesat, udah hilang arah gitu ya. Gue udah gak tahu gue sekarang ada di mana gitu. Hari ini saya mau bilang, gak apa-apa teman-teman. Dia tetap gembala yang baik. Lewat firman Tuhan ini, hari ini Tuhan mau bilang sama teman-teman, aku Tuhan adalah gembala yang baik. Kamu lagi terhilang sekarang, nih hari ini aku datang samperin kamu. Nih hari ini aku temuin kamu. Aku menemukan kamu hari ini. Hai kamu yang udah ngerasa kamu domba yang hilang. Yuk balik lagi. Yuk balik lagi ke kerumunan kawanan domba. Kamu hari ini jadi domba yang lagi lelah, udah gak sanggup jalan. It's okay, kata Tuhan. Sini, hari ini aku gendong kamu. Aku tahu kamu lagi hilang arah, kamu lagi capek jalan, ngikutin yang lain mungkin. Aku gendong sekarang. Tuhan bilang, aku gendong sekarang. Nanti kalau kamu udah kuat, kamu jalan lagi ya, bareng-bareng yang lain. So hari ini teman-teman, Tuhan gembala yang baik ada buat setiap kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang kembali lagi datang buat setiap kami. Bahkan pribadi-Mu yang kembali datang buat setiap kami. Satu hal kami tetap tahu, kami percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Hari ini kami mau belajar untuk juga jadi domba yang baik. Domba yang terus percaya sama gembalanya, apapun yang terjadi. Domba yang mau terus kenal, cari suara Tuhan, suara gembalanya. Dan mau terus belajar untuk taat, menghidupi suara Tuhan itu. Dan kami juga mau jadi domba yang terus ada di dalam kerumunan, di dalam kawanan sesama domba. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami mulai hilang, kami mulai jauh Tuhan dari komunitas, dari komsel Tuhan, kami mau balik lagi hari ini. Nah, aku berdoa buat teman-teman yang mungkin hari ini Tuhan mereka lagi ngerasa, gua adalah domba yang hilang, bukan lagi jauh, tapi gua udah hilang, lagi hilang arah, lagi capek, lagi lelah. Yuk teman-teman angkat tanganmu hari ini dimanapun engkau berada. Tuhan mau gendong engkau hari ini. Engkau yang lagi capek, engkau yang lagi hilang. Tuhan menemukanmu hari ini lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan temuin engkau saat ini. Dan dia mau gendong engkau balik lagi ke kawanan domba itu. Dia gendong engkau saat ini teman-teman. Kamu lagi males jalan, lagi capek jalan. It's okay, Tuhan gendong. Sampai kamu kuat lagi dan kamu bisa berjalan lagi teman-teman. Tuhan jamah setiap anak-anakmu hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Bawa mereka kembali lagi sama engkau. Bawa mereka kembali lagi bisa rasain Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Jamah setiap hati saat ini dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah aku berdoa Tuhan, hari ini kami sama-sama komitmen, kami janji, kami mau jadi domba yang baik buat gembala kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai, aku percaya Roh Kudus yang akan terus beri pengertian, akan terus menolong kami hari-hari ini untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan